Jemaah sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, ada sebuah kitab namanya Tazkiratul Aulia. Saya senang ngebaca biografi para aulia karena kita akan diingatkan terus tentang orang-orang yang mendedikasikan dirinya di hadapan Allah. Saya ketemu bacaan perihal Dhunnun al-Misri. Awal pertaubatannya adalah ketika dia jalan di sebuah tempat, dia ketemu dengan orang yang sedang menggantung dirinya. Digantung dirinya. Kemudian ini bab takut. Kemudian Dhunnun al-Misri mendengar ini orang yang menggantung dirinya sambil terus berkata, "Wahai badanku, bila engkau tidak berhenti berlaku durhaka kepada Allah, maka aku akan tetap menggantungmu di tempat ini." Dhunnun al-Misri nangis. Kemudian mendekat dan bertanya, sampai segitunya dia hukumi badannya, dia ancam, kalau engkau terus anggota tubuhku melakukan kedurhakaan kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tidak takut kepada Allah, padahal dipaparkan oleh Allah begitu jelas di dalam Al-Quran bagaimana perihal surga, bagaimana perihal neraka, bagaimana derita yang akan dirasakan oleh orang-orang yang mereka tidak takut kepada Allah. Dhunnun al-Misri nangis, kemudian bertanya, "Mengapa kau lakukan itu? Kau siksa tubuhmu." Kata ini orang yang gantungan, yang dia gantung tubuhnya. Dia bilang, "Aku belum seberapa. Kau naik ke gunung ini, kau akan ketemu orang yang melebihi aku takutnya kepada Allah." Jemaah, dia jalan. Begitu dia jalan sampai ke tempat yang dimaksud, dia melihat seorang pemuda yang kakinya baru saja dipotong sendiri oleh dirinya. Baru aja dipotong, dilemparin. Kemudian Dhunnun al-Misri menangis. Dia tanya, "Apa yang menyebabkan kau penggal, kau potong kakimu, satu kakimu itu dan kau lemparkan?" Kata dia, pemuda ini bilang, "Aku sudah 30 tahun berada di tempat ini, mengabdikan diriku kepada Allah Jalla Jalaluh. Aku menjaga diriku, hatiku dari perbuatan durhaka kepada Allah. Tapi satu waktu lewat seorang wanita yang kelewat cakep. Di hatiku ada keinginan untuk mengikuti wanita itu. Ada keinginan buat ngebuntutin itu perempuan karena kelewat cakep." Jemaah sekalian berbahagia, kemudian aku melangkahkan kakiku keluar dari tempatku. Baru satu langkah dia mendengar suara, "30 tahun kau melakukan ketaatan, kau turuti nafsumu untuk mengikuti wanita itu. Apakah engkau tidak takut kepada Allah Jalla Jalaluh?" Jemaah, dia tarik lagi kakinya. Kemudian dia potong. Dia takut dengan ini kaki akan terus berbuat kedurhakaan di hadapan Allah. Sampai kayak begitu. Bagaimana kira-kira kalau kita mempunyai ketakutan seperti mereka? Makanya jamaah sekalian berbahagia, Tuan Syekh Imam Qushairi dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah, beliau mengutip pendapat Tuan Syekh Imam Ad-Daqqaq. Beliau membagi takut itu dalam 3 tingkatan. Pertama, al-khauf. Al-khauf, takut buat orang-orang awam yang dia takut kepada perbuatan dosa, takut dengan siksaan Allah sehingga membuat dirinya selalu berbuat kebaikan. Yang kedua, takutnya ulama. Takutnya ulama, mereka meninggalkan kedurhakaan, tidak melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Allah karena mengagungkan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Makanya yang disebut ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah, diceritain di dalam Al-Quran. Jadi kendati pun mereka masuk dalam komunitas ulama-ulama yang ada, tapi kalau mereka tidak takut kepada Allah, tidak masuk dalam kriteria Al-Quran. Karena yang takut yang kepada Allah lah yang disebut ulama. Dan yang ketiga adalah haibah. Orang-orang yang benar-benar tidak lagi melibatkan dirinya untuk urusan dunia. Jemaah sekalian berbahagia, kita sampai pada yang pertama saja, bab khauf. Kadang-kadang kita
tidak berlaku adil. Contoh paling gampang begini Bapak Ibu, pemirsa TV One dimanapun berada. Kita udah tunjukin takut kita kepada Allah. Kapan? Di bulan Ramadan. Kita takut dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Di bulan Ramadan, tengah hari, bapak-bapak biar nggak ada anaknya, biar nggak ada bininya, lagi di bulan Ramadan nggak berani minum air putih. Padahal nggak ada orang yang lihat. Iya Ustadz, istri saya kagak ada, anak saya kagak ada, tapi Allah melihat. Di bulan Ramadan semua menjadi orang yang takut kepada Allah. Nggak ada bininya, nggak ada tetangganya, nggak ada anaknya, nggak berani dia minum walaupun seteguk di bulan Ramadan pada siang hari. Kenapa? Dia sadar betul dia diawasi oleh Allah. Mengapa semangat engkau percaya diawasi oleh Allah hanya terjadi di bulan Ramadan? Pejabat-pejabat kita kalau punya takut kepada Allah Jalla Jalaluh, mereka tidak akan pernah berlaku korupsi. Nah, mereka takut karena orang-orang tidak bisa mengetahui perbuatannya. Pimpinannya boleh jadi tidak tahu, rakyatnya boleh jadi tidak tahu, tetapi siapa yang bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah? Bila rasa takut itu ada dalam setiap jiwa umat Nabi Muhammad, saya yakin Indonesia ini akan menjadi negara yang penuh dengan keberkahan. Kan kagak habis-habisnya kita tonton berita orang-orang yang berpendidikan, mempunyai titel berderet, tapi giliran urusan korupsi mereka juga terlibat. Naudzubillah. Kalau ibu-ibu mah paling juga korupsi uang belanja, itu juga suaminya rela banget. Makanya kalau kata teman saya, jangan nyari bini yang pinter nyari duit. Di mana aja duit kita umpetin ketemu sama bini kita. Ini duit apa nih bang? Duit sial. Gue udah umpetin masih ketahuan. Tapi biasanya kan semuanya saling ridho. Karena bagi seorang suami hartanya adalah harta istrinya. Betul nggak bu? Giliran harta ibu aja. Iya betul. Jamaah sekalian berbahagia, itu mah halal, ada keridhaan. Tetapi untuk urusan amanah, engkau tidak takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Seorang lelaki diceritakan dalam kitab Tanbihul Muqtarrin, Tuan Syekh Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Namanya Tuan Syekh Imam Masruq. Tiap malam kerjaannya bikin bininya nangis. Tiap malam. Kenapa tiap malam bikin bininya nangis? Karena dia kalau udah sholat malam sampai dia merangkak, istrinya di belakang nangis ngeliatin suaminya begitu takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Istrinya di belakang duduk sambil berderai air mata. Tuan Syekh Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani menceritakan, ada loh orang yang begitu takut kepada Allah. Kita belum sampai menyentuh tentang akhlak baginda Rasulullah. Makanya kalau ada orang yang bilang, dicontohkan nggak sama Nabi, ente kagak bakal sanggup ngikutin Nabi, ngikutin tabiin aja nggak sanggup. Kan ada orang bilang nggak dicontohin sama Nabi, nggak dicontohin sama Nabi, nggak sanggup ente ngikutin Nabi. Ulama-ulama pewaris para Nabi, istrinya menangis. Kenapa? Nggak tega ngelihat suaminya saban malam melaksanakan sholat sampai merangkak ke tempat tidurnya. Ada nggak ibu yang suaminya sampai kayak begitu bu? Yang ada tidur pules banget ya. Urusan banyak tidur pules, ngorok gitu. Kita lupa bahwa tanya kepada orang-orang yang terlibat masalah di negeri ini. Wah, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Mereka yang jangan kata tersangkut sebagai tersangka di KPK, jadi saksi aja meriang. Baru jadi saksi di KPK, udah meriang tuh. Kenapa? Udah kebayang, nggak enak hidup di penjara, nggak enak, nggak bisa ketemu sama saudara. Bagaimana giliran ancaman dari Allah? Mereka yang tidak takut kepada Allah, bukan hanya mereka di penjara, badanmu akan menjadi bahan bakar api neraka, minummu dari air yang mendidih, dan siksaan yang paling rendah kata Nabi nanti dalam hadis Sahih Bukhari, siksaan yang paling ringan nanti di yaumil qiyamah buat mereka yang tidak takut kepada Allah. Dia berdiri di atas sandal yang kalau dia injak, itu kakinya yang injak sandal mendidih dia punya otak. Jemaah,
kalau kita nggak takut dari sekarang. Makanya Nabi bilang, kalau mereka takut di dunia ini, mereka akan dibikin aman di akhirat nanti. Tapi merasa aman di dunia ini, mereka akan dibuat takut di akhirat nanti. Terima kasih.